Oke, halo seluruh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, di channel belajar bonsai bersama, membuat bahan bonsai tentunya dari nol. Kita tetap sama-sama belajar dan saya sendiri juga masih belajar ya dari teman-teman yang lebih senior. Oke, kali ini saya mau menampilkan beberapa teknik cara ya. Ternyata penggabungan bahan bonsai khususnya yang saya mau bahas ini nanti beringin kimeng ya, metodenya sangat banyak sekali. Dengan konsep yang sedemikian rupa saya kemarin sempat main ke tempat temen. Ya ini saya juga mencoba ya seperti apa nanti kedepannya, banyak sekali metodenya. Oke, saya kali ini mau tunjukkan untuk teman-teman metode-metode teknik cara penggabungan bahan bonsai beringin kimeng, dan di video saya sebelumnya juga sudah saya berbagi sebenarnya untuk penggabungan bahan bonsai beringin kimeng. Kita langsung menuju ya, contoh nanti saya mau melakukan penanaman awal. Untuk kemarin sore sudah saya lakukan penggabungan dengan teknik seperti di belakang sebelah kiri layar kaca teman-teman ya. Nah, di sini ini kemarin sore yang saya lakukan penggabungan dengan metode mungkin dari video saya sebelumnya tampilannya lain ya. Oke, seperti apa? Nanti saya akan lakukan penanaman dan ada bahan yang siap masuk ground, nanti saya mau langsung tanam di lahan ground nanti seperti apa. Oke, ini dia untuk persiapan saya mau nanti melakukan penanaman untuk bahan yang ini ya. Banyak sekali metodenya ternyata. Yang jauh di sana juga yang itu siap masuk ground. Contohnya seperti apa bahan yang sudah siap masuk ground. Terlihat ya, untuk metode penggabungannya sudah sedikit berbeda untuk bahan yang saya gabung kemarin sore sama bahan yang siap nanti masuk ground. Untuk teman-teman nanti bisa dicoba efektif yang mana, kita terus berkarya ya. Terlihat di sini kalau yang metode ini saya baru ada pengembangan diri setelah kemarin sempat main ke tempat temen. Kalau ini tetap pakai as tengah dengan pemilihan budidaya turun cangkok yang paling besar saya kasih di tengah, terus saya pisahkan yang kecil-kecil saya taruh di pinggir dengan pengikatan zigzag seperti ini. Terlihat ya, yang di belakang juga ada. Di sini ada yang saya miringkan begini, posisinya ada 1, 2 di sini di belakang, 3 sama 4, satu lagi 5 yang di atas di sini ya. Terlihat di sini. Nanti akan saya lakukan penanaman, mungkin nanti setelah tumbuh subur di bak sini akan saya pindah di lahan ground. Setelah nanti tumbuh subur lagi mungkin ada penggeseran daripada seperti ini ya, kita bisa ikat ke sini, kita geser, tapi nunggu subur dulu. Nanti kalau kita paksakan akan stres ya bahan ini. Tapi lebih efektifnya sebenarnya untuk gabungan seperti ini saya juga belajar dari teman-teman. Kita tanam di polybag satu persatu ya sebenarnya. Kalau sudah tumbuh subur, kita baru lakukan pelepasan dari polybag, kita langsung masuk ground tidak apa-apa ya. Baru kita susun pas di lahan ground. Ini saya susun dengan saya pernah mencoba seperti ini berhasil. Tapi untuk penanamannya kita harus hati-hati ya. Ini turun cangkok, saya lepas bungkus cangkoknya, saya lakukan metode penggabungan sedemikian rupa. Dan untuk penanamannya, satu yang penting alas di bawah akar ini kita kasih media yang bagus ya, minimal bongkaran bekas dari bungkus untuk cangkok ini kita bersihkan semampu kita ya. Nah, ini masih ada sedikit kokopit, tapi kemarin saya bersihkan, ada 1 ember lumayan kokopitnya. Nanti buat alas di bawahnya sini, terus penanaman ditaruh di tempat teduh. Oke, saya mau tunjukkan untuk teman-teman dengan metode lain yang sudah siap masuk ground seperti apa contohnya. Oke, kalau yang ini ya, kita lihat bahan ini metodenya
saya gabung jadi satu begitu saja, tapi tetap dengan as tengahnya saya pemilihan bahannya saya kasih batang yang paling besar. Ini turun cangkok juga, penanaman di tempat teduh, dan ini nanti terlihat ya sudah nampak subur ya untuk kondisi daunnya. Kalau kita lihat terlihat sudah mulai normal dan ini siap masuk ground. Terlihat untuk akar di bawah sudah ini sudah tembus polybag ya, maaf, tembus ke bak. Terus ada beberapa akar tadi di belakang bak ini terlihat akarnya sudah keluar menjalar ke tanah. Ini siap untuk kita lakukan penanaman di lahan ground, dan nanti untuk pembagian cabang-cabang mungkin setelah masuk ground terus ini terlihat sedikit menyatu, kita bisa lakukan untuk pemilihan cabang, kita ikat begini ya, menurut kebutuhan dan selera teman-teman. Yang penting kita tanam dulu, nanti penggabungannya sudah mulai maksimal baru kita pemilihan cabang dengan kita melakukan pengikatan pemilihan cabang. Nanti kedepannya seperti apa kita mengikuti nanti pertumbuhannya ini dulu ya. Yang penting kita tanam subur dulu. Oke, di sini untuk teman-teman saya sarankan kalau dari turun cangkok tidak ditanam di polybag satu persatu. Untuk penanaman awalnya saya sarankan di tempat teduh ya, minimal kalau kena panas dari pagi nyampe jam 10 enggak apa-apa, nyampe jam 11 juga enggak apa-apa. Kalau di sini posisinya jam 11 baru teduh ya, karena ini di bawah pohon amplas. Nah, ini untuk alas paling bawah saya kasih bekas kokopit untuk bongkaran daripada panen pas turun cangkok ya, saya manfaatkan lagi. Saya mau mencoba untuk penanaman penggabungan dengan metode yang saya lakukan kemarin sore ya. Agar akar, kenapa saya kasih kokopit ini, agar akar tidak stuck ya, tidak stres terhadap media tanam yang baru. Saya ini media tanam di bawahnya ini tadi saya pakai pasir ladu kali, sekam sama pupuk kandang fermentasi, tapi sekamnya baru ya, kemarin habis pas yang sudah lapuk untuk sekamnya. Oke sedulurku, ini yang saya ambilkan contoh yang siap masuk ground ya. Tadi sudah saya perlihatkan untuk teman-teman kondisi pohonnya di sini sudah normal, sudah hidup. Kemudian ada beberapa akar yang sudah tembus, tentunya ini sudah ada perkembangan. Hati-hati untuk pemindahan bahan gabungan seperti ini. Dulu pas penanaman di bak sini, pertama kali saya setting pengikatnya kuat sekali, kemudian saya longgarkan, terlihat enggak ya. Ini saya mau lakukan untuk pemindahan langsung di lahan ground. Kita lakukan pengikatan terlebih dahulu ya. Kita ikat tali yang kuat. Kenapa? Tentunya ini batang belum menyatu ya. Ini bertujuan nanti pas kita pengangkatan dari bak ini agar tidak pisah ya. Kita ikat sekuat mungkin. Dan nanti setelah kita lakukan penanaman ke dinding ground, kita bisa kendorkan lagi ya.
Oke, sedulurku semua, selesai ya kali ini. Ini tadi pas sebelum pemindahan saya ikat kuat. Setelah saya tanam di dinding ground ini, saya kendorkan lagi, saya lepas talinya tadi. Ini ada tali tapi masih kendor ya, untuk mengurangi penguapan panas agar pohon ini tidak stres karena penggabungannya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman juga yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan ya. Mudah-mudahan ini sedikit menginspirasi untuk teman-teman semua, tip trik untuk penggabungan bahan bonsai kimbang dengan metode kita terus banyak belajar dari teman-teman tentunya yang lebih senior ya. Dan kita juga bisa belajar juga dari media sosial. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.